Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas daring Bahasa Indonesia bersama Ibu Haifa. Hari ini kita masih membahas tentang teks deskripsi, yaitu bagian struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Setelah dua pembahasan di materi sebelumnya, hari ini kita akan mengamati tentang struktur dan kebahasaannya. Jangan lupa persiapkan buku kalian. Kita akan sama-sama membahas dan memahaminya. Halo, selamat datang kembali di kelas daring Bahasa Indonesia. Hari ini bersama Ibu Haifa. Materi pembelajaran kita masih tentang teks deskripsi ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Materi pelajaran hari ini bisa kalian baca dan pahami di buku paket Bahasa Indonesia dari halaman 18 sampai 21, bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Struktur pada teks deskripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu judul, kemudian identifikasi, lalu deskripsi, dan penutup. Jadi judul pada teks deskripsi yaitu apa yang mau dideskripsikan. Kemudian kalau identifikasi itu kalimat pengantar pada teks deskripsi mengenai apa yang akan dijelaskan di dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian pada bagian deskripsi itu penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Kemudian yang terakhir itu penutup pada teks deskripsi, itu bagian akhir teks deskripsi. Bagian ini biasanya memuat kesimpulan dari benda atau objek yang dibahas dalam teks tersebut. Untuk contoh pembagian struktur teks deskripsi itu ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 18 sampai 19. Di sana sudah dibagi strukturnya berdasarkan yang pertama judul, tadi identifikasi, kemudian deskripsi, dan terakhir itu penutup. Setelah tadi pembahasan tentang struktur teks deskripsi, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Kalian bisa membaca materinya di buku paket Bahasa Indonesia dari halaman 21 sampai dengan 27. Pertama, penggunaan kalimat perincian pada teks deskripsi. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Kemudian perincian ini untuk menjelaskan seperti apa yang sangat baik itu. Kalau ibuku orang yang sangat baik itu umum. Kemudian seperti apa kalian jelaskan yang sangat baik itu? Misal di sini yang contoh di buku, dia berusaha menolong semua orang. Kemudian dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Contoh lain misal dia selalu memasakkan sarapan setiap pagi untuk kami. Kemudian penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Panca indera ini kan ada 5, seperti mata, indera penglihatan, telinga, indera pendengaran, kemudian hidung, indera penciuman, lidah, indera perasa, dan tangan, indera peraba. Di sini pada kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, kalian misalnya seolah-olah melihat. Disebutkan kalimatnya pantai panjang dengan pasir putih. Itu menggunakan panca indera mata. Kemudian seolah mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Karena mendengar itu berarti menggunakan panca indera telinga. Kemudian seolah-olah merasakan udara sangat terasa segar, itu memakai indera perasa. Lalu penggunaan kata dasar K, P, T, S, cerapan panca indera. Biasanya kalaunya kata dasar berawalan K, huruf K, P, T, S itu hurufnya melebur.
Contoh di sini pada kalimat pantai ujung Pandaran sungguh memukau dan memesona. Jadi telaah penulisan katanya, sebenarnya yang memukau itu kata dasarnya pukau. Karena diawali huruf P, P-nya memudar atau luluh menjadi memukau. Kemudian kalau kata dasar pesona menjadi memesona. Di awalan tambah pesona menjadi memesona, P-nya lebur atau hilang. Seperti itu juga ya kalau kata dasar yang diawali huruf K, kemudian T, S, dan P. Mereka akan menyesuaikan dengan awalan. Jadi katanya akan menyesuaikan, kemudian luluh, dan menyesuaikan dengan awalannya tersebut. Seterusnya adalah penggunaan sinonim atau persamaan kata. Contohnya yang di buku ada kata indah, itu sinonimnya persamaan katanya elok, permai, molek. Pada kalimat disebutkan pantai itu terlihat sangat elok dari kejauhan. Jadi bikin kalimat dengan penggunaan sinonim atau persamaan kata supaya kalimat tersebut menjadi lebih indah, lebih bagus. Jadi sebenarnya kata indah itu sama aja dengan elok, permai, molek. Cuma kalimatnya dibikin lebih bagus, lebih apik lagi dengan penggunaan sinonim kata. Penggunaan kata khusus. Jadi kata khusus ini adalah rincian dari kata umum. Contohnya untuk kata umum pada hewan peliharaan, rinciannya atau kata khususnya kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Kemudian penggunaan kalimat bermajas, yaitu majas asosiasi dan majas personifikasi. Biasanya majas ini juga digunakan dalam penulisan puisi. Yang pertama adalah majas asosiasi menggunakan kata seperti. Contohnya, pepohonan itu seperti penari yang sedang berdansa. Kemudian kalau majas personifikasi itu memberi sifat manusia pada benda. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Mengelus itu kan sifat manusia, tapi dipakai pada angin laut. Jadi memberi sifat manusia pada benda. Yang terakhir, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Bervariasi ini bermacam-macam. Contohnya kata mengagumkan, memesona, menakjubkan, dan memukau. Kata-kata ini sebenarnya menunjukkan keindahan. Kemudian pada kalimat itu digabungkan matahari sore di pantai sangat memesona dan mengagumkan. Jadi kata yang menunjukkan keindahan itu digabungkan dalam satu kalimat. Jadi lebih menarik lagi, membuat kalimat tersebut lebih menarik, lebih bagus lagi, sehingga si pendengar bisa membayangkan tempat tersebut yang sangat indah, kemudian sangat memesona dan sangat mengagumkan. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Terakhir, perhatikan juga kotak info yang di halaman 33 sampai 35 ya. Kalian baca dan pahami. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian sampai berjumpa lagi Senin depan. Selalu jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.